menghormati guru kita Dr. Ustaz Kiai Muslim MCH, menghormati Ketua Takmir Masjid serta jajarannya, menghormati jamaah pengajian baik dari di luar Darul Iman maupun jamaah Masjidul Iman, menghormati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, dengan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, terutama ibadah salat subuh berjamaah, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan kajian atau pengajian kita dengan materi tauhid yang disampaikan oleh Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada panutan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabatnya, termasuk bersama kita insyaallah kita semua mengenalkan sahabat beliau yang jamaah pengajian yang saya hormati. Pagi hari ini kita akan menerima materi tentang tauhid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita nanti akan menambah bekal ilmu kita dalam ibadah, dalam akan kita mengarungi kehidupan ini untuk persiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dengan sesama, mari kita cermati dan kita pahami sehingga kita pulang dari majelis ini tidak sia-sia mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sehingga tidak sedikit pengantaran ini. Terima kasih kepada maksud orangnya. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita selalu dapat bersyukur nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara, dalam pengajian ini masih Darul Iman rahmatullah. Tadi sudah disampaikan bahwa materi kita yaitu tentang akidah tauhid, yaitu akidah keyakinan kita tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa bicara tentang tauhid itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu syahadat atau kesaksian Anda ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua yaitu kesaksian
utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, untuk mewujudkan bagaimana kesaksian kita bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, itu menuntut dari seorang hamba agar ia betul-betul cinta kepada Allah, menyukai apa yang Allah suka, dan membenci apa yang Allah benci. Ini dia. Jadi kita sering mengucapkan La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Artinya wajib bagi kita itu untuk kita cinta Allah dan mencintai apa yang Allah cintai, menyukai apa yang Allah suka, dan membenci apa yang Allah benci. Sehingga la yuhibbu illa billah. Ketika dia senang kepada sesuatu yang membuat dia senang itu karena begitu pula ketika dia membenci sesuatu, maka yang membuat dia itu benci tidak suka juga karena Allah. Ketika dia berharap, maka berharapnya kepada Allah. Ketika dia takut, takutnya hanya kepada Allah. Ketika dia meminta, mintanya itu hanya kepada Allah. Wayakun, termasuk juga ketika dia memerintahkan sesuatu, maka apa yang diperintahkan itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ketika dia melarang sesuatu, maka apa yang dia larang itu itulah yang dilarang oleh Allah. Orang yang meyakini la ilaha illallah adalah yaf'al ta'at, siap untuk mentaati Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak yasta'in, meminta pertolongan kecuali itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fahadhihi illallah. Dan inilah dia tauhid yang pernah didakwahkan dan diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya agama Islam kita ini memang dia nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sebabnya ketika kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa? Padahal Nabi banyak. Tetapi pada saat kita sholat, tentunya tuntunan langsung dari Nabi Muhammad Nabi Ibrahim yang disebut. Karena memang ajaran Allah, terutama yang berkaitan dengan akidah tauhid ini, itulah dia ajaran yang diteruskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari milah agama ajaran yang pernah didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahiyul Islam alladzi ba'atha Allah bihi jami'al anbiya wal mursalin. Dan juga itulah dia merupakan agama Islam yang Allah utus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan kepada segenap umat manusia. Ini yang Allah jelaskan langsung di dalam surat An-Nisa. Suaranya ini apa? Apa? Iya, agak bisa gini ya. Suara ini padahal speakernya bagus ini. Kenapa?
biasa nyetek nggak jelas belakang. Wireless apa ini? Wireless. Yang nyeting ini harus seperti suara kuat. Kalau tukar mic nih, kalau percobaan. Ini suatu wangi yang mau diberikan di mana bisa menahan. Bukan mic-nya. Ini nggak berfungsi saya lihat. Bukan, ini suara keluar. Jadi kita minta suara dalam. Luar itu usah. Jadi kembali ini harus menyatakan ahlinya. Padahal sedikit software itu sekitar 1.400. Karena inilah yang kadang-kadang ya suara ini cukup malu. Ya. Ini masih luar. Tes. Apa? Yang berani jawab susah-susah. Tidak ada orang. Apa? Orang luar. Oke. Surat An-Nisa ayat 125. Enggak, karena saya lihat di ini bagus. Tapi kok kurang lima. Surat An-Nisa 125 apa kata Allah? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Hidup mana? Udah. Dan barang siapa wa man ahsanu dinan. Malah nggak ada suara ini boy. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini nggak hidup malah mati. Maksudnya kok punya nyetek dari kaki. Satu. Menurut itu dua. Kedua. Waman asal-usulnya dengan asal wajahulillah. Dan siapakah dia terbaik agama yang mampu mengalahkan asal wajahulillah, yang dia menyerahkan jiwanya hanya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti milah. Milah itu ajaran Ibrahim. Hanifah yaitu agama yang bersih, agama yang jernih. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah, sebagai kekasih Allah. Kalau yang pakai kabel tidak punya ya. Udah bagus semua. Coba seperti ini yang maminya ya. Tadi lebih enak. Itu yang pertama, yaitu syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Nah, yang kedua, Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita
mewujudkan kesaksian kita Muhammad sebagai utusan. Kita mentaati Rasulullah SAW, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau minta, yang berapa. Misalnya Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, "Sallu ya'tadilu." Jadi kalau Nabi mau sholat itu, beliau mengatakan sallu, luruskan, ya'tadilu, tegak. Jadi jangan ada yang di depan, ada yang di belakang, yang tidak tidak. Yang kedua, tasdiquhu bima akhbar. Wajib kita tasdik, mengimani, mempercayai bima akhbar, apa yang Nabi kita beritakan kepada kita. Terutama sekali hal-hal yang berkaitan tentunya dengan hal-hal ghaib. Nah itu. Atau Nabi misalnya, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang hidup setelah aku, itu bermakna enggak enak. Kalau tadinya enak, sekarang jadi enggak enak. Bincang dengan wa tasdiqu apa? Misalnya Nabi mengatakan, Nabi mau nyatakan misalnya, fa innahu may ya'ish minkum ba'di. Siapapun yang hidup setelah aku, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat ikhtilafan, yaitu perselisihan, perbedaan, ya, katsiran yang banyak sekali. Makanya kita nggak perlu heran dan kita tidak perlu sedih kalau memang kita melihat banyak sekali perselisihan, perbedaan. Nah itu. Karena apa? Karena memang Rasulullah sudah memberitahukan itu kepada kita. Rasulullah sudah memberitakan kepada kita. Nah ini. Ingat hadis lain lagi. Sebab dari umat itu lagi. Kok berubah dari ini? Coba kita bicara. Di rumah mana? Ilham. Di rumah mana? Enggak ya? Apa? Memang begitu ya. Jadi Nabi pernah mengatakan sangat dari umat ini dalam diri bersama umat itu akan terpecah belah, ya, menjadi 7 umat, banyak sekali. Jadi kita wajib untuk mengimani, wajib untuk kita percaya. Kemudian yang ketiga, ijtinab mana dua saja. Tadi waktu saya sholat rasanya kayak gini. Yang ketiga, ijtinab mana dua saja. Ijtinab itu artinya menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badullah illa bil syara'. Yang keempat, kita melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan syariat atau ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika kita mengatakan Muhammad Rasulullah, berarti memang ada 4 hal. Saya lagi mentaati apa yang Rasul perintahkan, mempercayai apa yang Rasul perintahkan, menjauhi apa yang
Rasul larang, dan yang keempat beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh kita itu ibadah murni ya, ngarang-ngarang tidak boleh. Mengapa? Fal halal mahal. Karena kita tahu bahwa yang namanya halal itu adalah apa yang Allah halalkan. Yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Dan agama yang kita anut ini adalah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Ini Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 158. Al-A'raf 158. Apa kata Allah? Fa'aminu billahi wa rasul, maka berimanlah kalian kepada Allah, la ilaha illallah, wa rasul, dan juga kepada Rasulnya Muhammadur Rasulullah. An-Nabi, Rasul itu adalah Nabi Al-Ummi, yaitu yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, di mana beliau itu Nabi kita itu beriman kepada Allah dan juga kalimat-kalimat Allah. Wattabi'uhu, nah perintah Allah, dan ikuti itu Nabi, ikuti itu Rasul. Jadi kita tidak boleh ngarang-ngarang dalam melakukan ibadah mahdoh. Karena ibadah itu ada dua macam. Ada namanya ibadah mahdoh murni, yaitu aturan-aturan yang Allah berlakukan kepada manusia yang beriman kepada Allah. Kita sholat subuh, ini ibadah murni, nggak boleh kita kadang-kadang kita terima dia apa adanya. Nah itu, apalagi misalnya baca Quran, itu ibadah murni, maka wajib kita baca Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah ini, apalagi tata cara berwudu misalnya kan, ya kita berwudu sesuai dengan turunan. Ketika kita dari hadas besar mandi wajib harus mengikuti turunan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang berkaitan dengan teknis yang tidak diatur. Nah, untuk teknis-teknis yang tidak diatur, silahkan. Nah, jadi sekali lagi munculnya keberagaman dan itu dibenarkan. Itu berkaitan dengan hal-hal teknis yang memang tidak diatur oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya contoh konkret saja. Kenapa sih dalam bernegara itu macam-macam? Ada yang menggunakan kayak kita negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Saudi menggunakan sistem kerajaan. Arab Emirat menggunakan sistem kepangeranan. Apalagi coba Brunei Kesultanan. Kalau kita tanya, kok bisa sih beragam seperti ini? Jawabannya, karena memang Allah Rasul tidak memformat secara mendetail, secara rinci. Allah cuma meminta wa amru syura bainakum, bahwa mengatur kehidupan bernegara berbangsa ini harus berdasarkan musyawarah. Kalau itu sudah ditempuh, sudah Islami, sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah ini musyawarah. Waktu kami di Madinah, beliau bikin itu piagam Madinah, konsepnya. Konsepnya itu kemudian difulurkan untuk 3 agama di Madinah. Ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi. Begitu difulurkan, ternyata ketiga komponen agama ini menyepakati, jadilah itu yang agama. Makanya yang kita prihatin itu kawan-kawan ada yang membandingkan antara Quran sama Pancasila. Jadi
persaudaraan sesama muslim itulah yang berharga. Ada juga namanya al-ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Itulah dia Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada namanya al-ukhuwah al-basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Itulah yang diatur sama PBB. Jadi tidak bisa. Makanya kita ini terikat oleh dunia kita. Sebagai muslim, referensi kita adalah Al-Quran. Sebagai orang Indonesia, referensi kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sebagai manusia, maka kita terikat dengan aturan-aturan yang telah dipakai disepakati oleh PBB. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan. Nah, inilah dia contoh konkret harus dipahami masing-masing proporsional, masing-masing ada tempat dan wilayahnya. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kata Allah, dengan kalian mengikuti Rasul Nabi kalian yaitu Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kalian tahtadun, mendapatkan hidayah. Jadi jangan bermimpi seseorang itu akan mendapatkan hidayah kalau dia tidak mengenal ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mana ada ajaran pakai bom, ajaran pakai menebar fitnah, ajaran menebar adu domba, nggak ada ajaran seperti itu. Jadi sudah mengikuti, berupaya meniti jalan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu masih mudah-mudahan. Apalagi kalau dia tidak kenal. Nah itu ya. Nah dari sejak Bapak Ibu Saudara kita dapat memahami betapa luar biasanya kekuatan kalimat tauhid la ilaha illallah. Surah Luqman ayat 20. Jadi kalau kita sudah memahami tentang hakikat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu pertanda bahwa kita sudah memiliki tali Allah yang kuat. Aman kita. Kalau kita sudah berpegangan dengan tali Allah dan tali Allah yang maha kokoh, yang maha kuat, aman. Kita tidak akan terputus, kita tidak akan tenggelam karena kita sudah berpegangan dengan tali Allah, yaitu memiliki kebenaran hakikat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang Allah sudah jelaskan dalam surat Luqman. Wa may yuslim wajhahu ila Allah, barang siapa menyerahkan jiwa raganya kepada Allah, la ilaha illallah. Tadi kata ketika dia beribadah hanya kepada Allah, ketika dia minta, ya Allah, ya Tuhan, berikanlah perlindungan kita kepada Allah. Ketika dia berusaha mencari rezeki, dia tahu Allah yang atur, ya Allah, kau yang maha mengatur rezeki, ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halal. Apalagi misalnya ketika dia berubah ya, dari sakit, dia berdoa, ya Allah, berobat ini hanya ikhtiar atau ada usaha, tetapi aku yakin bahwa Engkaulah yang memberikan kesembuhan. Dan seterusnya, jadi betul-betul dia menyerahkan jiwa raganya. Ketika dia ada rasa cemas, ketakutan, enggak kasar kusuk jadi cemas, cari buku, enggak usah. Langsung dia pasang, ya Allah, aku merasa terancam, ya Allah, dan Engkaulah yang maha pelindung. Jadi semua itu dia kembali kepada Allah. Itu yang Allah katakan yuslim wajah, dia menyerahkan wajah. Kalau pengertian wajah, kenapa? Kenapa? Karena tidak mungkin manusia bisa hidup kalau dia tidak punya wajah. Kalau yang namanya tangan masih bisa hidup, yang namanya kaki tidak punya masih bisa hidup. Bahkan sering kita lihat ada orang yang sampai putus bisa hidup. Tapi yang namanya wajah, pala ini
dia orang saya itu tanpa kepala. Nggak ada. Itu cuma apa namanya lawan-lawan aja. Ya itu. Wahwa muhsin. Yang kedua kata Allah, muhsin itu dari kata ihsan. Maksudnya apa? Dia mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itulah dia yang disebutkan Muhammadur Rasulullah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh si hamba itu istamsaka, berpegang al-urwah itu tali al-wuthqa yang paling kuat. Ya, wa billahi aqibatul umur, dan hanya kepada Allah segala permasalahan akan kembali. Sukses tidak sukses, berhasil tidak berhasil, semuanya itu kembali kepada Allah. Ada orang dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka dia endingnya juga kembali kepada Allah. Ada manusia berupaya ingin menjadi manusia yang muhsin itu baik, berakhlak mulia, mengikuti aturan Allah sesuai dengan tuntunan Rasul, itu namanya muhsin. Juga dia akan kembali kepada Allah. Nah, ini yang pernah Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr pernah mengatakan, ketika Nabi Nuh menjelang wafat, beliau berkata kepada putranya, "Inni qasul 'alaika wasiat." Saya menyampaikan kepada engkau wahai anakku wasiat. Amurka bisnatain wa anhaka 'an. Saya perintahkan kau dua dan saya larang kau dua. Amurka la ilaha illallah. Saya perintahkan kau yang pertama la ilaha illallah. Ya. Ini yang tadi di atas, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah ini itulah dia dakwahnya para nabi dan para rasul. Bukan hanya itu. Kenapa? Karena seluruh 7 langit dan bumi kalau seandainya diletakkan, misalnya ada timbangan, seluruh langit dan bumi diletakkan di satu timbangan, dan la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lain, raja'at bihina la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat itu timbangan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Begitu pula seandainya seluruh langit dan bumi itu menjadi suatu rangkaian, sebut saja misalnya rantai yang terikat kokoh dan kuat, qasamathunna la ilaha illallah, maka dia akan hancur, putus dengan kekuatan kalimat la ilaha illallah. Ya benar. Yang kedua yang diajarkan Nuh kepada putranya, subhanallah wa bihamdihi, yaitu subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan segala pujian. Nah itu fa'innaha, kenapa? Fa'innaha sholatu kulli syai', bahwa subhanallah wa bihamdihi itulah dia cara sholatnya segala sesuatu, cara menghambakan diri makhluk-makhluk Allah kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdihi. Wa bihamdihi dan dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi itu Allah memberikan rezeki kepada makhluk. Ini dua. Kemudian wa anha, dan aku larang kau wahai anakku dua. Apa dua itu? Asyirk, pertama menyekutukan Allah, yang kedua wal kibr, yang kedua sombong, takabur. Ini wasiat Nabi Nuh alaihissalam. Dua diperintahkan, la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdihi. Dua dilarang, syirik dan takabur. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita mampu memiliki akidah tauhid yang utuh dan sempurna. Jangan ditunda, karena ini hal yang sangat prinsip sekali kan. Kalau seandainya si hamba itu membawa la ilaha illallah, kalau toh ada dosa dan kesalahan, endingnya tetap dia akan
sedekah. Tapi kalau kalimat la ilaha illallahnya itu rusak, maaf, dia tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz yang telah menyampaikan dengan panjang lebar materi tentang tauhid. Kami persilakan kepada jemaah yang ingin ditanyakan baik konteks dan materi maupun non materi, boleh ditanyakan. Bagi ibu-ibu neneknya kan ibu dan sudah berpisah pusat pulang ini ditanyakan mudah-mudahan apa yang terima pada hari ini betul-betul dari Allah diberi kemudahan sehingga kita dalam mengalami ini insyaallah ada bekal kita tuntunan dari kita. Silakan kepada ketua. Kita tutup pengajian kita dengan sama-sama membaca doa hadis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.